Baik, setelah kita mereview pembelajaran yang pertama mengenai arti dan makna gereja, maka di hari ini kita akan melihat bagaimana makna gereja sebagai umat Allah. Dan ini kita tilik secara biblis atau dari sudut kitab suci. Nah, teks yang akan kita gunakan itu adalah dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Jadi kita akan melihat teks per teks atau ayat per ayat. Yang pertama dari ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi ada mutera yang pertama itu adalah mereka dibaptis. Kemudian tadi dikatakan jumlah mereka kemudian bertambah. Itu secara kuantitas. Jadi orang yang masuk atau mendengar perkataan dari para rasul kemudian mereka memberi diri untuk dibaptis. Yang kedua, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Nah, kita lihat bahwa orang itu cenderung untuk berkumpul, dan pada zaman dulu memang masih zaman yang sangat mementingkan hidup sosial, dan mereka pun melakukan apa yang disebut dengan pemecahan roti, atau hari ini kita dengar dengan kata perjamuan. Jadi kalau memecahkan roti pada zaman dulu itu adalah sebuah perjamuan. Ya perjamuan ya makan. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ketakutan bukan suatu ketakutan yang bahwa orang itu tidak berani, tapi orang itu kemudian gemetar atas tanda heran atau mujizat yang dilakukan oleh para rasul. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tak bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kita lihat di sini bahwa mereka atau orang-orang Kristen perdana, mereka itu memelihara persatuan. Bahkan mereka mengklaim bahwa apa yang mereka punyai itu menjadi kepunyaan bersama. Ini yang sangat penting. Lalu ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi mereka tuh melepaskan ikatan mereka atas harta mereka, maka mereka membagi-bagikan, mereka menjual, kemudian dibagikan kepada orang. Ingat, keadilan di situ adalah sesuai dengan kebutuhan. Jadi gereja pun adil tetapi sesuai dengan kebutuhan. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, one heart, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Ada beberapa hal penting di sini, yaitu mereka tuh sehati sejiwa. Mereka tuh setiap hari memecahkan roti, artinya berkumpul untuk berdoa, bahkan dari rumah ke rumah. Yang paling penting di sini itu adalah dengan gembira. Ini yang paling penting, dengan gembira. Jadi semua yang mereka lakukan itu dilakukan dalam nada yang sama atau dalam tema yang sama, yaitu kegembiraan. Dan kemudian mereka semua disukai oleh semua orang, dan tiap-tiap hari itu menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya banyak orang yang tertarik dengan pengajaran mereka dan mencari hidup mereka. Dan itu pun berkat yang mereka terima karena Tuhan kemudian menambah jumlah mereka sehingga banyak orang yang dibaptis atau masuk menjadi murid-murid Kristus atau mengikuti para rasul saat itu. Nah, teks yang lain itu adalah dari 1 Korintus bab 12. Nah, kita hanya fokuskan di sini lain bab 12 ayat 9. Bahwa kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi dalam gereja itu tidak semua orang itu mempunyai talenta yang sama, mempunyai karya yang sama, mempunyai pelayanan yang sama, tetapi mereka itu mempunyai pelayanan yang berbeda-beda. Nah, itu yang kita sebut di pelajaran kemarin itu adalah pluriformitas dalam gereja. Jadi ada banyak atau ada kejamak fungsi yang jamak dalam gereja. Jadi sekali lagi harus ditekankan di sini adalah bahwa gereja itu tidak mempunyai pelayanan yang satu, tetapi mereka
semua itu mempunyai plan yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang satu, tujuan yang sama. Jadi yang dibedakan di sini adalah mengenai peran. Peran semua umat itu berbeda-beda, dan juga menekankan dari peran itu adalah sisi pelayanan. Jadi orang yang melayani di gereja itu sesungguhnya itu tanpa pamrih. Oke, itu. Dan kemudian kita melihat satu teks juga dari 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 18. Nanti kita tanya beberapa. Itu di sini adalah dia menganalogikan manusia itu atau gereja itu dengan manusia, dengan tubuh manusia. Jadi tubuh kita tuh juga banyak organ di dalamnya. Dari kepala sampai ujung kaki itu mempunyai organ yang berbeda-beda, mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Tetapi fungsi itu mendukung ketubuhan itu, mendukung kelangsungan peran di dalam tubuh itu. Jadi mereka berperan masing-masing, tetapi mereka secara mandiri juga untuk mendukung kesatuan ketubuhan manusia. Nah, itu yang dianalogikan oleh Paulus. Gereja itu adalah tubuh. Oke. Sekian saja hari ini. Terima kasih.